Halo teman-teman, kembali lagi di video saya, masih seputar J2J Jerman, tapi kali ini saya ingin sharing pengalaman pribadi saya dalam mengikuti program J2J Jerman ini. Oke teman-teman, saya ingin sekali berbagi cerita, menceritakan perjalanan saya, ya sharing pengalaman saya dari awal saya mendapatkan informasi J2J Jerman ini sampai ke pendaftaran dan proses seleksi sampai kepada saat ini. Kebetulan memang saya ingin keluar negeri itu sudah lama, sudah sejak kuliah dulu, saya ingin sekali pergi ke luar negeri, entah itu untuk bekerja ataupun untuk kuliah lagi. Dan sejak kuliah dulu juga saya sudah cari informasi mengenai beasiswa-beasiswa untuk ke luar negeri, dan ada beberapa kali, sudah 4 tahun berturut-turut ini sejak wisuda, saya mendaftar beasiswa ke luar negeri, mencoba mengikuti prosesnya, tapi berkali-kali juga saya gagal dalam beasiswa itu. Jadi pada satu titik di mana saya itu sudah lelah, sudah menyerah. Jika saya berpikir jika saya harus melanjutkan pendidikan saya, mungkin saya akan melanjutkan pendidikan di Indonesia saja pada saat itu. Tetapi di tahun lalu pada saat itu saya buka media sosial saya dan saya menemukan informasi perekrutan untuk perawat ke Belanda pada saat itu melalui program Yomema. Jadi saya akhirnya tertarik untuk mengikuti pada saat itu. Kemudian sudah diseleksi yang ketiga, saya akhirnya menemukan lagi informasi dari internet juga untuk perekrutan yang ke Jerman. Tapi saya abaikan karena saya pikir saya sebaiknya sudah mengikuti di Belanda saja pada saat itu. Tapi saya pernah ketemu teman, terus saya juga mendapatkan informasi lagi dari teman-teman. Kemudian saya buka internet untuk yang kesekian kalinya, saya terus menemukan informasi tentang ke Jerman ini. Jadi akhirnya saya berpikir mungkin juga sebaiknya saya boleh mencoba untuk program ke Jerman ini. Jadi pada akhirnya saya mencoba kedua-duanya, mendaftar, mengikuti proses dari seleksi administrasi, verifikasi berkas, kemudian interview, dan macam-macam, ada beberapa seleksi pada saat itu, termasuk tes tulis untuk yang ke Belanda, itu juga saya ikuti, kedua-duanya saya jalani. Dan pada saat di tahun lalu di bulan Desember saya mendapatkan informasi ternyata saya juga diterima ke Belanda dan saya juga diterima ke Jerman. Jadi saya mendapatkan dua informasi yang baik dalam satu waktu. Ya, dan pada saat itu informasinya di bulan Januari itu kami harus masuk ke dalam pendidikan bahasa, dan untuk program ke Belandanya sendiri itu program bahasanya dimulai di tanggal 5 Januari 2022 itu seingat saya. Kemudian yang ke Jerman itu tanggal 10 Januari 2022. Jadi bedanya itu hanya 5 hari, dan saya sangat dilema pada saat itu. Entah kenapa saya seperti tertarik dengan kedua-duanya, tapi kan saya harus memilih salah satu. Akhirnya saya minta keputusan juga, minta solusi dari keluarga, dan keluarga banyak yang lebih mendukung saya untuk ke Jerman. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengambil program J2J Jerman ini. Padahal Belanda pada saat itu juga saya tinggal tanda tangan kontrak, cuman karena mengikuti saran keluarga saya akhirnya memilih ke Jerman. Bukan hanya itu kesulitan saya teman-teman, saya juga mengalami kesulitan pada saat proses seleksi. Jadi pada saat itu ada proses verifikasi di program J2J Jerman ini, dan harus membawa semua berkas asli, tidak boleh fotokopian dan tidak boleh hasil scan, juga harus benar-benar asli.
Dan waktu itu kan ada persyaratan surat izin orang tua. Kebetulan tempat tinggal saya dengan orang tua tuh berbeda. Orang tua tinggal di daerah, saat ini saya tinggal di Jakarta. Jadi saya, dan pada saat verifikasi waktu itu saya belum mendapatkan surat fisiknya, surat izin orang tua, karena harus dikirim dari daerah ke Jakarta. Dan pada saat saya datang verifikasi ke BP2MI, saya ditolak karena berkasnya itu belum lengkap. Akhirnya ada petugas BP2MI yang mau membantu saya, mau konfirmasi ke orang di pusat, apakah saya boleh mengikuti verifikasi itu dengan surat scanan dari surat izin orang tua wali itu. Dan sampai di jam 1, sampai selesai jadwal verifikasi, saya belum mendapatkan konfirmasi apakah saya diizinkan untuk melanjutkan verifikasi atau tidak. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang karena saya juga harus bekerja di siang hari. Jadi saya pulang. Nah, di tengah jalan saya itu ditelepon dari orang petugas BP2MI-nya. Akhirnya saya disuruh untuk kembali ke kantor BP2MI dan melakukan verifikasi itu dengan video call. Jadi saya disuruh telepon orang di rumah secara video call, kemudian menunjukkan berkas asli yang saya punya pada saat itu. Akhirnya saya kembali lagi ke kantor BP2MI dan melakukan hal yang disarankan itu. Akhirnya saya berhasil lolos di seleksi di verifikasi berkas kali ini. Nah, itu teman-teman cerita singkat dari saya, sharing pengalaman pribadi saya dalam mengikuti program J2J Jerman ini. Sedikit pesan saya untuk teman-teman, jika memiliki mimpi, memiliki keinginan, punya niat, punya angan-angan, jangan pernah dipendam, teruslah berangan, teruslah bermimpi, karena ketika kita terus bermimpi, alam bawah sadar kita itu akan mengantarkan apa yang kita mimpikan itu kepada kita sendiri. Dan jangan lupa untuk terus berusaha dan berjuang. Bye-bye.